Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam teman-teman. Setelah seminggu ini saya memutuskan untuk off dari most of the social media teman-teman karena gue ingin rehat dulu aja, gue pengen mencoba meningkatkan kapasitas diri gue dan untuk meningkatkan kapasitas diri gue pengen fokus karena gue ngerasa konten-konten gue selama ini ada yang kurang dan gue ngerasa tidak puas sehingga gue memutuskan untuk ya take off lah 1 minggu ini. Dan selama 1 minggu ini, gue pun mencoba untuk mengurangi informasi yang gue dapat, terutama tentang Indonesia sendiri, tentang perpolitikan, tentang perhukuman, segala macam. Gue memutuskan untuk ya memfilterisasi mana yang gue ingin baca dan tidak ingin gue baca. Tapi sayangnya teman-teman, gue adalah tipikal orang yang gak bisa tidur kalau nggak nonton YouTube. Sehingga YouTube adalah salah satunya sarana informasi pada saat ini. Dan di YouTube itu arus informasinya kan tinggi sekali ya teman-teman. Dan gue menemukan ada 3 kasus teman-teman. Empat sebenarnya, tiga kasus yang cukup menggelisahkan sehingga aku harus mengeluarkan ini dari pikiranku gitu. Yang pertama adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang awalnya driver ojol jadi wamenaker, jadi koruptor. Yang kedua adalah korupsi pengangkatan bantuan sosial. Ini adalah korupsi dari pengembangan kasus korupsi bansos Juliari Batubara pada tahun 2020. Sangat menyayat hati karena gue belajar di kampus yang ada langsung di Kemensosnya. Dan yang ketiga adalah gaji tunjangan DPR atau tunjangan rumah 50 juta DPR. Dan untuk gue mencoba ya memahami, mencari alasan, mencari jawaban kenapa korupsi di Indonesia selalu muncul, kenapa masyarakat bisa marah terhadap para representasinya gitu. Gue memutuskan untuk baca 3 buku. Gue membaca 3 buku meskipun gue tidak baca sepenuhnya ya dari 3 buku ini. Gue membaca 3 buku ini dan gue cukup mendapatkan jawaban dari 3 buku ini. Yang pertama adalah Niccolo Machiavelli, Il Principe. Dan ini gue menemukan jawaban kenapa korupsi di Indonesia itu selalu muncul dan rasanya sulit untuk dihilangkan. Gue mendapatkan jawabannya di sini dan gue pun mendapatkan jawaban tentang kenapa RUU perampasan aset tidak disahkan dan hak politik atau hukum tentang hak politik tidak disahkan. Gue menemukan jawabannya di sini. Dan kedua adalah Aksi Massa dari Tan Malaka, teman-teman. Gue belum baca buku ini sepenuhnya, cuman gue baru baca sekitar 20-15 halaman dan gue menemukan satu kalimat yang bagus sekali dalam buku ini mengenai revolusi. Kenapa revolusi di Indonesia ini dari prediksi gue akan terjadi gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman, buku yang tebal, gue baru baca buku ini 50-40 halamanan dari Pak Zainal Arifin Mokhtar dan Muhyiddin M. Dahlan, Kronik Otoritarianisme Indonesia. Di mana 2 buku ini adalah 2 buku yang cukup menjelaskan kenapa korupsi itu selalu melekat di Indonesia dan korupsi nonstop terjadi di Indonesia. 2 buku ini sangat bagus teman-teman. Sebelum gue mulai, gue pengen shout out dulu sama buku Akik Yogyakarta. Bukunya bagus banget dan estetik sekali ininya teman-teman. Well done. Oke, untuk buku yang akan pertama kita bahas yaitu mungkin kita akan mulai dari Niccolo Machiavelli, Il Principe, Sang Pangeran. Oke, di halaman 35 teman-teman, di bacaan gue. Ini adalah buku yang sangat bagus sekali, di mana buku ini adalah buku yang membantu gue memahami kenapa korupsi itu muncul dan kenapa sulit sekali untuk dihilangkan.
Secara singkatnya gue akan baca ini ada di halaman 16 bab 1 Il Principe teman-teman. Dimana pada paragraf ini si Niccolo Machiavelli ini bilang bahwa dia menganalogikan suatu masalah di dalam negara itu layaknya penyakit demam atau layaknya demam gitu atau seperti penyakit-penyakit lainnya. Dia bilang hal ini sama seperti yang berlaku pada penyakit demam hektik, seperti yang dikatakan oleh para dokter, yang mudah disembuhkan pada masa awal, namun penyakit ini sulit dikenali. Seiring dengan berlalunya waktu, penyakit yang tidak mudah dikenali pada awalnya ini menjadi mudah dikenali dan menjadi sulit disembuhkan. Hal ini juga sama seperti yang terjadi di sebuah negara. Apabila masalah dalam sebuah negara diketahui jauh-jauh hari, hal-hal ini hanya dapat dideteksi oleh seseorang yang memiliki sifat yang hati-hati. Masalah ini mudah untuk diperbaiki. Namun ketika masalah tersebut dibiarkan berkembang, sehingga orang-orang dapat melihat masalah tersebut, maka tidak ada penyembuh yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Ini cukup menjawab kenapa korupsi itu susah banget dihilangkan di Indonesia. Simple teman-teman, ini adalah jawaban yang sangat menarik dan cocok menjadi bahan diskusi. Karena korupsi itu adalah hal yang beneran terjadi bukan pada masa sekarang aja, tapi masa lalu Indonesia. Sebelum Indonesia bahkan menyentuh pemerintahan atau dulu masih Nusantara. Kan ada ya narasi sejarah di mana Dendels itu dalam memberikan kerja rodi itu diupah kepada masyarakat yang melakukan kerja rodi. Tapi upah yang diberikan oleh Dendels itu dikorupsi oleh orang-orang yang memiliki tanah atau dalam ini seorang feodal. Di mana itu menjadi cikal bakal kenapa korupsi itu sudah ada di bumi Nusantara dari zaman itu sendiri. Meskipun kalau kita bahas sejarah kan subjektif ya, cuman gue bisa ngelihat bahwa kalau sekiranya kita yakini apa yang narasi sejarah itu sampaikan, dan kita tarik ke zaman-zaman pra reformasi di mana Pak Soeharto, di mana pada zaman itu juga korupsi lagi besar-besarnya, bahkan kalau diakumulasikan korupsi Soeharto dan Bob Hasan itu bisa sampai satu negara Belgia, kita bisa lihat bahwa masalah ini tuh sudah menjadi masalah yang tidak dikenali awalnya, tapi berkembang seiring dengan berjalannya waktu sehingga masalah yang awalnya kecil menjadi besar dan masalah besar ini sudah sulit sekali untuk disembuhkan atau bahkan dihilangkan. Ya karena itu tidak ada orang yang let's say berani untuk mengatakan bahwa ada yang salah pada saat dua momen yang menjadi cikal bakal Indonesia itu. Entah itu di zaman Dendels, entah itu di zaman Soeharto. Kalau di zaman Soeharto dan zaman Dendels, gue rasa itu bisa dimaklumi ya, karena Indonesia punya, atau masyarakat punya power apa. Ngelawan Belanda bisa aja matot, ngelawan Soeharto bisa aja ditembak, atau bahkan diculik. Sehingga ada usaha untuk menjaga koridor, untuk supaya nggak ada orang yang bisa hati-hati gitu, nggak ada orang yang bisa ngamat. Kalau sekarang kan kita udah bisa ngamat dan kita bisa, sayangnya kita tuh bisa, cuman rasanya agak sulit sekali karena kita diwariskan dengan budaya yang sudah seperti itu teman-teman. So itu cukup untuk bisa menggambarkan teman-teman. Dan dilanjut lagi, ini mengenai tentang RUU perampasan aset dan juga UU yang dimana mengatur kalau seorang koruptor itu harus dicabut hak politiknya. Di sini ada yang bagus banget, di mana kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi dalam merebut dominion itu daerah-daerah kekuasaan kecil ya, daerah kekuasaan kecil. Mereka bangkit dari peraturan-peraturan dan hukum-hukum baru yang mereka perkenalkan untuk mendirikan kekuasaan mereka. Harus diingat bahwa tidak ada hal yang lebih sulit atau lebih tidak pasti atau lebih berbahaya daripada mendirikan suatu peraturan yang baru. Karena pendirinya akan bermusuhan dengan mereka yang diuntungkan oleh peraturan lama. Hanya mereka yang tidak antusias yang akan diuntungkan dari peraturan baru ini. Mereka memberikan dukungan mereka sebagian karena mereka takut akan musuh mereka yang memiliki hukum di pihak mereka. Ini cukup menjelaskan kenapa RUU perampasan aset itu
tidak disah-sahkan, teman-teman ya. Karena simple, mereka takut yang awalnya mereka punya ruang yang cukup bebas untuk bisa melakukan permainan-permainan mereka, kalau ada peraturan ini ya mereka tidak bisa melakukan itu, atau ruang geraknya menjadi sempit. Dan tentunya hukum RUU perampasan aset kan hukum atau undang-undang yang dirasa pro rakyat karena dirasa bisa memiskinkan para koruptor, dan tentunya rakyat senang dengan hal itu gitu karena telah merugikan masyarakat. Nah, disebabkan oleh hal itu teman-teman, maka berdasarkan buku ini, kalau sekiranya RUU perampasan aset, berarti para anggota-anggota DPR ini kalau RUU perampasan aset disahkan, mereka akan rentan terhadap penangkapan. Dan ya, the power of masyarakat Indonesia kan super kuat teman-teman. Apalagi media-media Indonesia, Tempo, Narasi, you name it. Banyak sekali media-media Indonesia yang overpower terhadap pencarian informasi. Dan kalau sekiranya mereka sudah media-media dan masyarakat Indonesia sudah mendapatkan hukum RUU perampasan aset dan sudah ketok palu, ketar-ketir sudah teman-teman anggota-anggota DPR kita. Itu mungkin dari buku Niccolo Machiavelli. Dan untuk kronik otoritarianisme Indonesia, teman-teman di sini juga menjelaskan bahwa pada awalnya, teman-teman, baru juga di awal ini tuh sudah dicemkan oleh Pak Zainal Arifin Mokhtar. Ada berbagai permasalahan pra-revolusi dan pasca-revolusi yang mengikuti Indonesia dalam menjalankan pemerintahan. Mulai dari warisan kolonialisme yang mengakar, perekonomian yang tak kunjung stabil, kemiskinan ditambah dengan beragam gerakan pemberontakan. Indonesia meskipun terseok, tetapi tetap bertahan sebagai negara baru yang demokratis. Ini juga memperkuat teman-teman bahwa memang bisa kita bilang bahwa ada warisan kolonialisme yang diturun-temurunkan atau sudah menjadi hal yang sangat lekat dengan masyarakat Indonesia, yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini atau para anggota-anggota DPR ini menjadikan warisan kolonialisme mereka ini sebagai alasan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi gue bisa katakan, ya warisan kolonialisme Indonesia itu kan masih melekat ya sekarang. Sebutan haji, terus juga logika mistika, itu kan masih melekat, ya. Itu dari pasca revolusi, ya, kolonialisme. Dan kalau kita tarik ke zaman Soeharto, apakah tidak mungkin? Apakah mungkin? Apakah gini, simpelnya gini, gue ralat. Apakah warisan yang diberikan oleh Pak Soeharto itu tidak sekuat warisan-warisan kolonialisme, teman-teman? Dengan jarak waktu yang lebih pendek dari zaman kolonialisme Indonesia. Masih memungkinkan loh. Bahkan sangat-sangat banyak sekali buktinya bahwa memang kenapa Indonesia bisa gini, karena hasil dari akumulasi dosanya Pak Soeharto. Dimana argumen terbaik gue adalah Pak Soeharto itu ngasih blueprint untuk bisa melakukan permainan-permainan yang dilakukan oleh para koruptor. Karena dulu kan Pak Soeharto itu ngelakuinnya sembunyi-sembunyi ya. Dan sekarang tuh banyak sekali pejabat publik yang berani untuk melakukan kegiatan ini secara terbuka gitu. Dan rasanya para pejabat-pejabat sekarang itu bisa ngerasa, udahlah korupsi doang gitu ya. Ya karena mereka pertama udah dapat blueprintnya, yang kedua adalah tidak ada hukum atau aturan yang memang bisa bikin mereka jerak terhadap apa yang mereka lakukan. Paham? Pak Soeharto ini ngasih catatan birunya turun-temurun ke orang-orang gitu ya, yang tidak tertangkap pada zamannya. Dan orang yang tidak tertangkap ini ngasih tahu nih tips and triknya gimana caranya ngelakuin yang aman. Dengan selang 25 tahun nyampe ke pemerintahan kita sekarang. Makanya it probably memungkinkan untuk benar, tapi juga tetap ada ruang untuk salah dari argumen gue. But it probably right. Dan di sini juga membahas tentang logika mistika teman-teman, di mana Pak Soekarno dan Pak Soeharto itu sebenarnya
tidak jauh beda. Mereka berdua sama-sama memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap keadatan Jawa. Sehingga rasa keadatan Jawa yang mereka sangat sukai dan mereka percaya ini ternampak sekali di saat mereka memimpin Indonesia. It's a really good book. Gue baru baca 40 halaman, gue cukup membaca. Lumayan lah ini, hampir ya 80 halaman gue udah baca. Dan yang terakhir, Aksi Massa, teman-teman. Ini adalah buku yang sangat bagus sekali untuk ngejelasin kenapa revolusi di Indonesia rasanya prediksi gue akan segera dimulai. Terinfluence sedikit lah, meskipun gue belum baca. Gue baru baca 15, enggak, 20 halaman gue. Dan kita akan baca dari yang pertama dulu. Bab pertama gue pun langsung dapat jawabannya, teman-teman. Ini mengenai tentang gaji tunjangan DPR ya, tunjangan rumah DPR. Ini nih, ada satu kalimat yang bagus banget. Ketajaman pertentangan yang menimbulkan pertempuran itu ditentukan oleh berbagai macam faktor, ekonomi, sosial, politik, dan psikologis. Semakin besar kekayaan pada satu pihak, semakin beratlah kesengsaraan dan perbudakan di lain pihak. Pendeknya, semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah, semakin besarlah hantu revolusi. Tujuan sebuah revolusi ialah menentukan kelas mana yang akan memegang kekuasaan negeri, politik, dan ekonomi. Dan revolusi itu dijalankan dengan kekerasan. Ini adalah hal yang bagus sekali, teman-teman. Bahkan untuk gue pertama kali baca buku ini, gue langsung, I think it's right. Karena gini, mungkin kalian belum tahu, rata-rata gaji atau pendapatan bulanan masyarakat Indonesia itu 6.500.000, teman-teman. Masyarakat biasa cuma dapat 6.500.000. Mau tahu DPR berapa? Atau pejabat-pejabat di Indonesia berapa? Hampir 104 jutaan. Sekitar segitu. Berapa gapnya? Kalian hitung sendiri. 6.500.000 masyarakat, para pejabat 104 juta. Sekitar segitu. Gapnya antara gaji masyarakat pekerja dengan pejabat sangat-sangat tinggi. Belum ditambah dengan fasilitas mobil dinas, belum ditambah dengan kerja mereka yang belum sampah sekali, tidak bikin suatu peraturan yang pro rakyat. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang nonton ngerasa, ya kan harusnya memang gajinya gede sebagai wakil rakyat supaya nggak korupsi. Kalau kalian masih mikir bahwa korupsi itu tentang uang, kalian salah sekali, bisa gue bilang. Korupsi itu bukan hanya tentang uang, teman-teman. Korupsi itu adalah tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keamanan melalui kekuasaan. Karena kebanyakan orang-orang yang korupsi itu karena mereka ngerasa memiliki kekuasaan dan mereka pengen lebih terhadap kekuasaan. Untuk bisa aman dari hukum, itu kan butuh kekuasaan. Dan banyak loh hakim yang disogok oleh para koruptor untuk bisa mengamankan kasusnya. Jadi argumen yang tentang gaji rakyat itu harus gede, I don't think it's right. Dan ditambah juga teman-teman, Indonesia sekarang tuh secara ekonomi ya, itu lemah banget bagi gue. Kenapa? Simple. Gue biasanya makan ayam geprek di kantin gue 17.000 biasanya. Dan gue udah deket dengan penjualnya. Ini evidence best practice yang gue alamin aja. Dan bibinya yang jualan itu dekat sama gue. Dan gue nanya, tumben Bi jadi 20? Iya, bahan-bahan naik. Nasi, ayam, cabai, minyak, itu banyak yang naik. Naiknya memang tidak signifikan, but sebagai penjual itu kan jadi perhitungan ya. Dan hal ini juga dibuktikan dengan Pati, teman-teman, di mana pajak PBB naik, Jombang naik, Cirebon naik. Kita tuh sensitif sekali ya masyarakat Indonesia terhadap pajak. Simple. Ya karena pajak yang mereka berikan kepada para pejabat-pejabat negeri ini untuk dikelola, ya, tidak diberikan kembali kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa merasakan hasil dari pajaknya mereka sendiri. Dan bukannya mereka ngerasa aman terhadap pajak mereka, mereka malah merasa cemburu karena masyarakat
itu tidak mendapatkan hal-hal yang mereka harusnya dapatkan. Malah yang dirasa oleh para masyarakat yang membayar pajak adalah mereka membayar atau gue ulang, membayari para pejabat-pejabat publik ini untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang super super duper mewah. It doesn't make any sense. Dan teman-teman semua, gue sangat senang sekali gue mendapatkan kabar ini, di mana Selios itu melaporkan data-data ekonomi Indonesia terhadap dunia internasional dikarenakan ada ketidaktepatan atau pengen menginvestigasi data yang diberikan oleh pemerintah kita bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5%. I don't think it's right, dan gue juga udah pernah bahas di konten tentang revolusi Pati ya, dimana Selius tuh bilang bahwa kalau sekiranya data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini beneran 5 atau dimanipulasi gitu ya datanya, yang awalnya sekian jadi 5% oleh pemerintah Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi 5% yang dikatakan oleh pemerintah itu akan dijadikan alasan yang kuat untuk bisa menaikkan harga-harga, menaikkan pajak di Indonesia. Karena simple, pertumbuhan ekonomi lagi naik nih. Ya udah, naikin aja pajaknya. Ya udah, naikin aja harganya. Toh, ekonomi masyarakat lagi bagus, ekonomi pertumbuhan nasional juga udah 5%. Padahal nyatanya nggak kayak gitu, teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang kita rasa atau bahkan kita lihat sehari-hari deh. Masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera itu sendiri. Dan ada satu survei yang dilakukan oleh UGM, teman-teman, di mana ada 77 orang dari 100 orang yang bilang mereka rindu terhadap kesejahteraan hidupnya mereka sendiri. Dan ya, konten ini gue cukupkan, teman-teman. Gue harap kalian bisa berdiskusi juga di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue harap konten ini bisa kalian nikmatin. Dan ya, 3 bukunya ada Kronik Otoritarianisme Indonesia, teman-teman. Ada Aksi Massa Tan Malaka dan juga Niccolo Machiavelli. Dan gue beli ini semua di Buku Akik. Rekomen, bagus banget. Dan ya, gue cukupkan konten ini. Gue Rangga Susana. Ciao.